Hai Sobat Movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang mendidik nan berfaedah ini, apalagi kalau bukan Sobat Movie Entertainment. Berlatar di sebuah kota yang bernama Metropolis, hadirlah seorang pria yang bernama Denny. Ini dia orangnya yang tengah membayar tiket untuk sebuah kereta. Di samping Denny yang bukan tokoh utama kita, ada juga seorang pria yang bernama Hairi. Ini dia orangnya yang akan menjadi cicak men nantinya. Selain itu diceritakan juga kalau Denny dan Hairi ini bekerja di suatu laboratorium penelitian yang dipimpin oleh Profesor Klon. Nah, ketika di dalam kereta, dua orang sahabat ini bertemu dengan seorang wanita yang bernama Tania yang tak lain teman satu kantor dengan mereka. Hai. Apa? Bangun lah. Apa salah? Sila duduk. apa? Duduklah. Thanks. Singkat cerita, kini sampailah mereka di sebuah laboratorium tempat mereka bekerja. Kala itu mereka tengah meneliti sebuah vaksin untuk melawan virus yang diberi nama virus 266. Yang konon katanya adalah virus yang dapat membuat penderitanya pingsan secara mendadak. Sementara Hairi dan Denny yang sedang berbincang, Denny kemudian menuangkan secangkir kopi untuk ia berikan kepada Hairi. Namun dikarenakan Hairi yang sedang sibuk, ia kemudian meletakkan kopi itu secara sembarangan. Di samping itu kemudian datanglah salah seorang karyawan yang membawa sampel hewan penelitian yang berupa cicak. Yang konon katanya cicak tersebut telah melalui berbagai macam uji coba sains. Bang, mana nak taruh barang ni? Jangan letak sembarangan. Ini lagi penting daripada engkau. Ni yang kena suntik dengan 266. Tahu tak apa? Saat setelah Hairi membuka kandang dan ingin meneliti cicak itu, tiba-tiba terdengarlah bunyi telepon dari Profesor Klon. Hairi yang saat itu tengah tergesa-gesa untuk mengangkat telepon, ia lupa untuk menutup kembali kandangnya. Alhasil kini cicak itu keluar kandang dan masuk ke dalam kopi milik Hairi sebelumnya. Dan tak hanya itu, saat setelah Hairi usai dengan teleponnya, ia pun dengan sigap untuk menyantap kopi itu. Ya walaupun menurutnya rasa kopi itu agak aneh, namun ia tetap meminumnya lantaran takut mubazir. Kopi apa kau buat ni? Kopi yang biasa kita minum lah. Esok buat kopi macam ni lagi Sementara itu di tempat Profesor Klon, ia didatangi oleh dua orang manusia kembar yang bernama Ginger 1 dan Ginger 2. Nah, kedatangan mereka sendiri adalah untuk meminta penanggung-jawaban dari Profesor Klon karena telah membuat Ginger 1 cacat dan sulit untuk berbicara. Sedangkan untuk Ginger 2 sendiri, ia dapat berbicara dengan aksen yang tak biasa. Ye. Tengok, cacat. Cacat. Kau buat. Nah, dikarenakan Profesor Klon ini enggan untuk bertanggung jawab, alhasil ia mengajak dua orang kembar itu untuk bergabung dalam rencananya. Singkat cerita, kini adegan kembali kedua orang sahabat, yaitu Hairi dan Denny. Di rumah mereka tengah menonton berita yang mengatakan kalau Profesor Klon telah meresmikan vaksinnya untuk melawan virus 266. Ya walaupun vaksin tersebut belum sempurna karena belum pernah diuji cobakan kepada manusia. Denny dan Hairi yang saat itu melihat Profesor Klon di TV, mereka pun sempat curiga kalau orang yang menyebar virus 266 adalah Profesor Klon sendiri. Maka dari itu mereka pun sepakat untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi. Besok pagi, kita pergi siasat. Kita nak masuk bilik dia kena ada all access pass. Ha! Kau tahu apa yang sedang aku fikirkan sekarang? Aku tahu kau memang tak tahu. Sebab aku tak fikir apa-apa. Keesokan paginya, Hairi yang kala itu pergi ke tempat kerjanya tanpa sengaja bertabrakan dengan Tania. Nah, ketika Hairi hendak membantu Tania, ia melihat sebuah kartu akses milik Tania untuk menuju ke ruangan Profesor Klon. Sontak saja Hairi yang berencana untuk menyelidiki rencana Profesor Klon, ia kemudian mengambil kartu tersebut untuk ia gunakan nantinya. Singkat waktu dirasa ia telah memiliki akses ke ruangan Profesor Klon, kini mulailah Hairi dan Denny untuk menuju ke ruangan Profesor Klon. Nah, ketika mereka mencari barang bukti di ruangan itu, tiba-tiba datanglah Profesor Klon bersama dengan dua orang kembar tadi. Namun beruntungnya Hairi dan Denny cepat menyadari hal itu, alhasil kini mereka masih sempat untuk bersembunyi. Di tengah persembunyian mereka, kini mereka berhasil mendengar rencana Profesor Klon, yang dimana rencananya adalah untuk menculik para menteri dan menggantikannya dengan menteri palsu hasil kloningannya. Hal itu ia lakukan agar nantinya ia mudah untuk menyebarkan izin dalam penyebaran vaksin virus 266.
Yang dimana kalau virus dan vaksin tersebut adalah hasil rekayasa yang ia buat agar dapat menguasai kota Metropolus. Singkat cerita, karena telah tertangkapnya para menteri itu, kini para menteri tersebut disekap oleh Profesor Clone di dalam rumahnya. Tak hanya itu, terlihat juga kalau Profesor Clone telah berhasil membuat kloningan dari para menteri itu satu persatu. Nah, ketika Profesor Clone tengah berbacot ria atas keberhasilannya menangkap para menteri, kini datanglah Tanya yang berencana untuk mengantarkan dokumen dari perusahaannya. Yang jelas, Tanya yang saat itu disuruh menunggu di bawah oleh Ginger tuh dapat mendengar bacotan dari Profesor Clone atas rencananya untuk menguasai Metropolus. Kau okey? Kau. Kau okey? Okey, bos. Yang ini tak okey. Profesor Clone akan menguasai. Singkat cerita, adegan kembali kepada Hairi. Terlihat kalau malam itu Hairi yang sedang terbangun dari tidurnya, ia menyadari kalau dirinya memiliki kemampuan yang unik. Saat setelah ia terbangun dan terjatuh dari langit-langit kamarnya, Hairi pun kemudian mencoba untuk menaiki dinding-dinding kamarnya dan ternyata hal itu dapat ia lakukan dengan mudah. Nah, setelah ia tahu akan kekuatannya, kini mulailah Hairi berpikir untuk menyelamatkan menteri yang disekap oleh Profesor Clone di rumahnya. Dengan bermodalkan kostum serba hitam dan sempak merah, tak lupa juga topeng dari kain yang ia bolongi. Kini mulailah Hairi untuk menyelinap masuk ke dalam rumah Profesor Clone. Di dalam rumah, Hairi mendapati kalau Profesor Clone tengah tertidur pulas sembari memegang buku yang isinya adalah rencana untuk menguasai Metropolus. Dengan susah payah, akhirnya Hairi pun berhasil untuk merebut buku tersebut agar bisa menjadikannya barang bukti. Saat sebelum pergi dari rumah itu, Hairi kemudian mencari sebuah ruangan tempat para menteri asli ditahan. Nah, ketika berhasil menemukan para menteri, kemudian barulah menteri itu menjelaskan rencana Profesor Clone sebelumnya. Yang dimana ternyata Profesor Clone telah menempatkan para menteri kloningannya pada posisinya masing-masing. Dan tak hanya itu, menteri juga mengatakan kalau menteri kloningan yang dibuat oleh Profesor Clone memiliki sebuah tanda di bagian perut mereka. Orang muda, tolonglah laporkan perkara ini pada polis. Klon-klon ini semua ada tanda bakut di perut mereka. Sementara Hairi dan Pak Menteri tengah berbincang, kini mereka berhasil dipergoki oleh Ginger 1 dan Ginger 2 yang tengah bertugas. Sontak saja kini timbullah aksi kejar-kejaran antara Hairi dan dua saudara kembar itu. Hairi yang kala itu mengira kalau ia bisa terbang kemudian melompat dari sebuah jendela yang jaraknya cukup jauh. Yang dimana ketika melompat, Hairi tak bisa terbang dan mengalami pingsan sejenak saat setelah ia terjatuh. Ginger 1 dan Ginger 2 yang melihat hal itu kemudian berasumsi kalau Hairi adalah Tanya. Hal itu mereka yakini kalau melihat rambutnya yang panjang dan Tanya juga kemarin berada di rumah Profesor Clone. Buat rambut panjang. Mati. Darah, otak, sedut. Keesokan paginya, Denny yang kala itu ingin mengajak Hairi untuk pergi bersama tanpa sengaja mempergoki Hairi yang sedang duduk di langit-langit. Sontak Denny yang kaget, ia pun sempat pingsan dan mengatakan kalau ia tengah bermimpi. Kemudian Hairi menjelaskan kalau hal yang dilihat Denny sebelumnya bukanlah mimpi. Ia mengatakan entah kenapa akhir-akhir ini ia memiliki kemampuan seperti cicak. Namun di samping kemampuannya yang sedikit membagongkan, ternyata Hairi juga memiliki kelemahan yaitu takut terhadap karet. Kemudian Hairi menunjukkan sebuah buku yang berhasil ia curi semalam dari rumah Profesor Clone. Dan tak hanya itu, dikarenakan Denny memiliki otak yang jenius, ia juga meminta tolong kepada Denny untuk meneliti tubuhnya. Dirasa kini ia telah menjadi pahlawan super, kini mulailah Hairi untuk merancang kostumnya sendiri guna merahasiakan identitasnya. Ia membuat kostum berwarna merah dan menamai dirinya sebagai Cicak Man. Sementara itu di tempat Profesor Clone, kini Ginger 1 dan Ginger 2 menceritakan kejadian yang ia lihat semalam. Yang dimana mereka mengatakan kalau semalam ia melihat seseorang dengan rambut yang panjang yang berhasil mencuri dokumen rencana milik Profesor Clone. Sontak Profesor Clone yang berasumsi kalau yang mencurinya adalah Tanya, ia pun menyuruh dua saudara kembar itu untuk menangkap Tanya dan membawanya ke rumahnya. Cari Tanya sampai dapat. Yang berdua, tolong cari Tanya. Kemudian adegan berpindah kepada Tanya. Tanya yang kala itu tengah berjalan sendirian di lorong, tengah diikuti oleh duo Ginger untuk menculiknya.
Awalnya duo Ginger ini hanya meminta dokumennya saja. Namun karena Tanya tak tahu menahu akan hal itu, kini Tanya pun dipaksa untuk ikut dengan mereka. Beruntungnya saat Tanya akan dibawa oleh duo Ginger itu, tiba-tiba datanglah Cicakman dengan kostum barunya yang berusaha menolongnya. Sontak terjadilah pertarungan sengit antara Cicakman dengan duo Ginger tersebut. Yang dimana pada akhirnya pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Cicakman saat setelah melepaskan kacamata Ginger tuh. Kau pesan dengan majikan kau. Akulah Cicakman. Selesai dengan dua saudara kembar itu, kini mulailah Hairi atau Cicakman pun sesegera mungkin pergi guna merahasiakan identitasnya. Saat setelah Cicakman pergi, secara kebetulan Tanya bertemu dengan Denny yang kala itu tengah membawa sampel cicak. Nah, disinilah mulai terjadi salah paham antara Tanya dan Denny. Karena Tanya mengira kalau di balik kostum Cicakman adalah Denny sendiri. Denny pun kemudian mengantarkan Tanya untuk pulang sampai ke rumahnya. Dan sebelum pergi, Denny juga sempat memberikan alamat rumahnya dan nomor telepon kepada Tanya. Sesampainya di rumah, Denny kemudian menjelaskan hasil penelitiannya kepada Hairi, yang dimana penelitiannya mengatakan kalau sel manusia pada diri Hairi akan terganti dengan sel cicak dalam jangka waktu yang dekat. Dan Denny juga menjelaskan kalau puncak transformasi diri Hairi menjadi cicak adalah saat setelah ia mendengar bunyi bip dalam otaknya. Sontak Hairi yang cemas bercampur tak percaya, ia kemudian mengamuk dan menyesal telah memiliki kemampuan itu. Namun Denny sebagai teman baik Hairi, ia berjanji akan berusaha untuk menemukan obat penawarnya, agar Hairi dapat kembali normal menjadi manusia. Sementara itu di tempat lain, kini Profesor Klon dengan jajaran para menteri palsu tengah mempresentasikan dan meresmikan peredaran vaksin untuk virus 266. Nah, di sini juga diketahui kalau ada salah satu cloning milik Profesor Klon yang sangat sempurna dibandingkan klon lainnya, yaitu menteri utama yang akan berpidato dalam peresmian vaksin yang ia buat. Saat setelah selesai dengan pidato singkat itu, kini vaksin tersebut langsung diperlihatkan kepada masyarakat umum. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Cicakman untuk menyelinap dan berhasil berada di tengah pentas untuk membocorkan kebusukan Profesor Klon. Sembari membawa dokumen rencana Profesor Klon, kemudian Cicakman dengan PD-nya mengatakan kalau semua menteri di sini adalah palsu. Dan untuk membuktikan hal itu, ia kemudian memperlihatkan sebuah tanda yang ada pada masing-masing perut klon tersebut. Namun sayangnya Cicakman atau Hairi malah menunjukkan perut salah satu cloning yang sebelumnya berpidato di depan umum. Yang dimana kalau cloning tersebut adalah cloning sempurna dan tak memiliki tanda sama sekali. Profesor berpangkat Lahabau ini sebenarnya penipu. Orang muda. Ya, orang tua. Apa semua ni? Semua ni apa? Sebenarnya presiden kita ni bukan yang asli, tapi klon. Ya, saya akan buktikan. Buka. Mana pula dia sorok ni? My apologies, Mr. President. Aha! Apa lagi? Tangkap! Tangkap! Akibat kesalahan tersebut, kini Cicakman pun sering dianggap sebagai antagonis oleh beberapa orang di sana. Salah satunya cabul terhadap presiden, merampok tas, terima kasih nak. Anak ni siapa? Saya lah Cicakman. mencuri tongkat orang buta, Terima kasih nak. dan pungli terhadap anak kecil. Ya walaupun sebenarnya hal itu adalah berita reverse yang dibuat oleh oknum untuk menjatuhkan Cicakman. Singkat cerita, saat malam harinya Cicakman atau Hairi datang dan menyelinap masuk ke dalam rumah Tanya. Di sana terlihat kalau sebenarnya Hairi memiliki ketertarikan terhadap Tanya. Namun ia merasa tak pantas untuk Tanya lantaran keadaannya yang sekarang. Sementara itu di tempat Profesor Klon, ia menyuruh Ginger 1 dan Ginger 2 untuk menangkap Tanya lantaran telah berani memberikan dokumennya terhadap Cicakman. Ya walaupun sebenarnya malam itu Cicakman sendirilah yang mencuri dokumennya, namun Ginger 1 dan Ginger 2 yang salah asumsi. Saat berada di rumah Tanya, ternyata kala itu Tanya sedang tidak berada di rumah. Dan para Ginger pun menangkap teman Tanya untuk sebagai gantinya. Tak hanya itu, Ginger 2 juga yang kala itu tengah menggeledah lemari Tanya, ia mendapati sebuah surat yang menginfokan alamat rumah Denny, yang dianggap sebagai Cicakman oleh Tanya sendiri. Sontak saja melihat alamat itu, kini dua saudara itu sesegera mungkin menuju lokasi dan akan menculik Denny sebagai tahanan. Cari siapa? Cari Denny lah. Oi, rumah ke Taman Haiwan. Apa Profesor Klon nak dengan saya? Kemas barang. Ikut.
Sementara itu di tempat lain, Cicakman kembali menyelinap masuk ke dalam rumah Profesor Klon. Di sana rencana Cicakman adalah untuk membebaskan para menteri. Namun sebelum itu, Cicakman harus berhadapan dengan ratusan klon yang dibuat oleh Profesor Klon untuk mengecohnya. Dengan bersusah payah mencari satu persatu dan ditambah lagi bunyi bip di otak Cicakman, alhasil ia pun berhasil menyelamatkan para menteri yang asli. Siapa menteri yang original? Angkat tangan. Macam ni kena cari cara manual lah. Macam bangkai. Klon dah jumpa. 1 sudah jumpa. 4 lagi. Aha, 5 dah jumpa. Mari, saya tolong awak. Sesampainya di rumah, Hairi yang kala itu tengah kesakitan akibat transformasinya menjadi cicak, ia melihat ada sebuah pesan yang mengatakan kalau Denny dan teman Tanya tengah diculik oleh Profesor Klon. Dan tak hanya itu, tiba-tiba datanglah Tanya yang sebelumnya khawatir dengan Denny yang mencoba untuk meminta bantuan kepada Hairi. Namun sayangnya Hairi yang kala itu tengah kesakitan dan memakai kostum Cicakman, ia berusaha sembunyi dan merahasiakan identitasnya kepada Tanya. Hairi buka pintu ni Hairi. Hairi, awak dengar sini Hairi. Kawan saya Nadia kena colek. Lepas tu kemungkinan Denny pun dalam keadaan bahaya. Hairi! Hey! You're selfish! Karena Hairi tak merespon permintaannya, kini Tanya langsung bergegas menuju ke kantor polisi guna melaporkan kejadiannya. Ya walaupun sebelumnya polisi tersebut tak percaya akan cerita Tanya, namun hal tersebut berhasil diyakinkan oleh para menteri yang kebetulan berada di sana. Sementara itu di tempat Profesor Klon, kini ia telah berhasil menangkap Denny dan teman Tanya untuk ia jadikan pancingan. Dan tak hanya itu, ia juga akhirnya mengetahui kalau kelemahan dari Cicakman adalah karet gelang. Sontak ia kemudian menyuruh Ginger 1 dan Ginger 2 untuk berjaga sembari membawa karet gelang. Alhasil kini Hairi atau Cicakman berhasil ditangkap dan tengah disekap di sebuah ruangan. Kemudian di alam bawah sadarnya, Hairi mendengar kata-kata motivasi yang pernah dilontarkan oleh Denny sebelumnya, yang mengatakan untuk menyuruhnya yakin akan kekuatannya yang ada pada dirinya. Sontak setelah terpikir akan hal itu, Hairi kembali bersemangat dan berhasil melepaskan diri dari ikatan karetnya. Singkat waktu kemudian adegan kembali kepada Denny dan teman Tanya. Di sana Denny yang sebelumnya telah berhasil menemukan penawar untuk menghentikan transformasi Hairi malah disita oleh Profesor Klon dan berencana memusnahkannya. Sementara itu di lantai atas kini Cicakman harus berhadapan dengan Ginger 1 dan Ginger 2 yang berhasil menemukannya. Sontak terjadilah pertarungan yang sedikit membagongkan di antara Cicakman dan duo Ginger tersebut. Selesai dengan Ginger 1 dan Ginger 2, kini Hairi masih harus berhadapan dengan Profesor Klon yang tengah menawan Denny. Di sana Profesor Klon menawan Denny dan berencana untuk menyuntikkan obat penawar Cicakman kepada manusia normal. Dan tak hanya itu, ternyata Profesor Klon juga membuat sebuah cloning yang sangat mirip dengan Cicakman untuk mengalahkan Cicakman. Yang jelas saat itu Hairi sempat kewalahan dikarenakan ia sedang melawan transformasinya untuk menjadi cicak sungguhan. Kemudian Denny yang kala itu masih memiliki kesadaran, ia kemudian menyuntikkan obat penawarnya kepada Hairi yang hampir terjatuh. Dan benar saja saat setelah mendapatkan penawarnya, kini giliran Hairi lah yang berhasil membalikkan keadaan dan dapat mengalahkan Cicakman hasil kloningan Profesor Klon. Kau dah bunuh kawan baik aku. Usai pertarungan tersebut, kini terlihat kalau Denny sahabat sejati Hairi telah meninggal akibat suntikan yang diberikan oleh Profesor Klon sebelumnya. Sementara para polisi kini mereka telah berhasil sampai ke kediaman Profesor Klon dan tengah menuju ke lantai atas guna mengamankan keadaan. Kemudian di akhir film diperlihatkan dengan Tanya yang sedang bersedih karena kepergian Denny. Di sana juga Tanya berasumsi kalau Hairi lah penyebab kematian Denny dan menghilangnya Cicakman.
Nah, sedangkan Hairi ia juga bersedih dan berencana untuk merahasiakan identitasnya sebagai Cicak Man dan membiarkan Tania yang berasumsi kalau Danny lah pahlawan sesungguhnya. Sementara itu, Profesor Clone ia harus mendekam di penjara dan masih berencana akan menguasai Metropolis. Tamat ending yang membagongkan. So, jadi itulah tadi adalah alur cerita film Cicak Man yang diproduksi pada tahun 2006. Film yang diproduksi di negara tetangga yaitu Malaysia. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah berhati-hatilah saat meminum kopi. Oke, mungkin sampai situ saja untuk video kali ini. Saya Rams yang mewakili keluarga besar Sobat Movie Group mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.